Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya tanggal 29 Juni 2025, hari Minggu di sini kita akan melanjutkan pelajaran eh, dari A.T. Jones, ya, Third Angel Message, dan bahan ini diambil oleh eh, kita melalui General Conference Daily Bulletin tahun 1893. Sudah ada dua pertemuan sebelumnya dan kita membahas chapter 10, ya. Dan di pertemuan kemarin sudah dijelaskan intinya sebenarnya kita akan membahas tentang pembenaran oleh iman versi Katolik dan pembenaran oleh iman versi Protestan, dan itu ada di chapter 12. Namun sebagai pengantarnya ada baiknya kita mulai dari chapter 10, dan saya percaya chapter 10 akan selesai pagi ini, dan sahabat depan kita akan mulai dengan chapter 11. Kemarin sudah ada uh, 1 jam lebih kita sahabat kemarin, ya, temuan, dan saya mau review sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan kita saat ini. Kita review apa yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Oke, saudara-saudaraku, di dalam pembahasan kemarin sahabat, ada 2 atau 3 poin yang bisa kita tangkap di sini, di mana kita berbicara tentang Kristus itu kota perlindungan kita, ya. Dan ketika kita lihat di kutipan tentang bagaimana usaha setan, ya, untuk mencobai Yesus, ya. Dan kemarin sudah ada ilustrasi yang saya berikan juga, dan kita tahu dari Alkitab bagaimana setelah 40 hari berpuasa di dalam keadaan yang istilahnya terlihat seperti bukan manusia, ya. Kalau kita baca di kutipan Roh Nubuat, 40 hari berpuasa ada di padang belantara, ya. Dan dalam keadaan yang lemah seperti itu, setan datang dan menguji Tuhan Yesus. Kita tahu ujian pertama adalah uh, mengubah batu menjadi roti. Dan nah, di dalam hal ini bahwa uh, ujian ini bukanlah satu ujian yang gampang, dan setan tahu betul, ya. Di saat lapar sekali ini kita kasih ujian ini. Dan di sini dinyatakan melalui apa yang kita pelajari kemarin, di mana setan itu melakukan melakukan itu, ujian itu, pencobaan itu kepada Kristus dengan usaha yang maksimal, ya. Dia menguras seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan ujian atau pencobaan kepada Kristus. Dan ada prinsip sini yang kita sudah bahas kemarin, sudah kita pelajari, yaitu ketika aku ada di dalam Yesus dan dia ada di dalam aku, berapa banyak kekuatan yang tersisa pada setan untuk mempengaruhiku? Audiens berkata tidak ada. Tidak ada satupun. Nah, di sini kita mengerti, ini percakapan A.T. Jones dengan audiens, ya, saat dia khotbah, ya. Jadi apa namanya? Kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, ya.
kekuatan setan untuk mempengaruhi kita itu tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Dan di sini kita melihat bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita memiliki kemenangan, saudara. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Lalu di sini juga kita bahas tentang apa sebenarnya, ya, kan kita ada jatuh bangun, ya, dan sering kali kita kalah, ya. Artinya di sini mau dilihat sebenarnya apa permasalahannya. Nah, sementara di 1 Yohanes 5 ayat 4 dia mau bilang, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi, kalau kita kalah di dalam ujian, bisa kita simpulkan, saudara, bahwa kita kurang memiliki iman. Ya. Atau bisa saja kita mau bilang iman kita tidak bertumbuh. Nah, di dalam konteks ini kemarin kita sudah bahas, baik dari mana kita memiliki iman. Dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang menjadi ukurannya adalah kalau kita kurang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya, di mana iman kita akan bertumbuh. Saya punya satu pengalaman dalam hal ini. Kemarin, ya, bicara beberapa dengan beberapa anggota majelis di gereja. Kami bicara tentang pengalaman hidup, tentang bagaimana iman mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Jadi pembahasan yang alot di situ tentang pengalaman. Nah, dan saya share satu hal seperti ini, ya, saudara-saudara. Saya juga share pada saudara-saudara. 2 minggu lalu saya duduk termenung seorang diri, dan dengan 1000 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Tuhan, saya dalam konteks ini bertanya, Tuhan, kenapa kehidupan saya seperti ini? Sementara kalau mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat saya, mereka sudah ada di langit, ya. Mereka adalah bintang-bintang, memiliki bintang-bintang. Artinya dari segi kehidupan mereka sukses, mereka terlihat punya bisnis, punya kekayaan dan sebagainya. Ya, bahkan gelar-gelar dari pendidikan mereka, mereka memiliki posisi-posisi yang baik sekarang. Ya. Itu saya pertanyakan kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Di hari itu saya bertanya, di dalam 1 minggu itu saya bertanya, dan pertolongan Roh Kudus, semua pertanyaan saya dijawab melalui semua ayat yang pernah saya baca dan pelajari. Jadi seperti diingatkan kembali. Ini loh jawabannya. Satu persatu ayat itu muncul di kepala. Dari semua banyaknya pertanyaan saya tanya kepada Tuhan. Ketika saya mulai membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, inilah letak kesalahannya yang disebut tidak mensyukuri. Tidak cukup bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara juga akan mengalami hal ini mungkin. Ya, ingat saudara, kita ada di posisi yang tidak bersyukur. Lalu saya lihat ke dalam diri saya. Di dalam keadaan seperti ini, ya, yang tidak wow seperti sahabat-sahabat saya yang lain, adalah satu ya, saudara-saudara, sukacita yang saya temukan ketika saya selidiki. Saat ini saya tidak memiliki utang di mana-mana. Tidak ada utang kendaraan, tidak ada utang rumah. Ya. Bukankah ini suatu berkat, saudara-saudara? Namun, saya melihatnya dari sudut pandang yang lain. Karena tidak ada ucapan syukur, kurangnya bersyukur, kurangnya berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga muncul hal itu. Dan Tuhan mendidik saya melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Dan di situ saya lihat ukuran iman saya, saudara. Ternyata
selama ini saya perlu memiliki iman yang bertumbuh. Tidak sampai kepada mengukur kehidupan saya dengan orang lain. Sehingga saya lupa bersyukur. Sementara keadaan saya yang saat ini adalah mungkin keadaan yang diribukan oleh pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya yang memiliki banyak utang. Ya. Jadi, puji Tuhan saudara-saudara, saya mau share ini sebagai satu pengalaman sehubungan dengan apa yang kita pelajari saat ini. Kiranya uh, boleh jadi satu uh, hal yang memberkati teman-teman, saudara-saudara yang lain untuk bagaimana pola pikir kita terhadap Tuhan dan bagaimana kita bersyukur. Iman saudara perlu bertumbuh dengan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ini konsep yang kita dapat kemarin ya. Lalu di sini ada cerita bagaimana kota perlindungan ya. Ilustrasi kemarin ketika ada seorang terbunuh oleh kita dan kita tidak sengaja melakukan hubungan itu, orang-orang di sekeliling kita marah dan kita tentunya melarikan diri ke tempat perlindungan. Dalam hal ini disebut kota perlindungan. Dan orang-orang yang mengejar kita ini, seperti kemarin Mbak Edin sudah kasih masukan bahwa ada di Timur Tengah sana ada kota, istilahnya kota perlindungan. Ketika kita sudah masuk di pintu gerbangnya, orang-orang yang mengejar kita tidak bisa masuk. Ya, aturan di sana seperti itu ya. Dan seperti itulah kita. Ketika kita berlari kepada Tuhan, kepada Yesus, dan Yesus adalah kota perlindungan kita. Di sini dibilang kita telah berbuat jahat dan upah dosa ialah maut. Dan setan sedang mengejar kita, saudara. Ya. Dan musuh kita itu adalah setan. Tetapi kita memiliki pengharapan dan pengharapan itu ada di dalam Kristus. Dan perlindungan kita itu adalah Kristus. Inilah yang sudah sempat kita pelajari kemarin. Oke, di review ini apakah ada masukan, tambahan dari saudara-saudara? Silakan. Iya bro, cuma mau tambah yang kota itu kota di bangsa Israel. Ya. Jadi ada satu tempat di dalam bangsa Israel sebagai satu kota perlindungan yang kalau orang masuk di situ dengan kasus orang lain mau bunuh atau apa, itu nggak bisa. Memang langsung dilindungi kalau masuk di kota itu. Ya, ya, Itu aja bro, terima kasih. ya. Terima kasih tambahannya. Bagus sekali kalau kita ada di sana ya, walaupun tidak berencana untuk membunuh. Tapi maksudnya secara literal tempat ini ada, di mana tempat orang berlindung. Dan kalau dihubungkan dengan yang kita pelajari ini, ya, Kristus tempat perlindungan kita. Ya, kemarin saya kasih ilustrasi waktu kejadian di Munte. Ya, saya ingat sekali kejadian itu. Seorang bapak-bapak dia bawa motor, baru tahu belajar bawa motor, ya, mungkin dia umur 60-an mungkin atau baru mau 60 tapi sudah di sekitaran itu. Dan uh, entah bagaimana dia menyalip dari kiri kalau tidak salah uh, apa namanya truk yang membawa BBM itu loh. Kita tahu berapa tapi gandengannya cukup besar dan bapak itu masuk di antara kedua roda belakang ya, perut hancur. Dan pada saat itu sopir ketika orang sibuk lihat bapak ini, kerumunan manusia yang banyak, macet, sopir ini sudah tidak ada. Dia lari dan dia melarikan diri ke Polresta ya, Minsel. Dia melarikan diri ke sana dengan menumpang kendaraan pasti ya. Tapi hiruk pikuk terjadi di situ, dia sudah tidak ada. Nah, uh, dia lari ke kantor polisi untuk berlindung. Artinya dia tahu kalau dia ke sana dia aman. Dan kita juga ada patokan di sini kalau kita pergi kepada Kristus,
kita akan aman. Puji Tuhan untuk pelajaran ini. Oke, baik kalau begitu. Apakah masih ada tambahan, saudara-saudara? Kalau sudah tidak, kita lanjut ya. Nah, ini pembahasan kita hari ini. Saya bacakan. Kalau begitu, kita membutuhkan sesuatu yang sanggup menanggung ujian seberat emas yang dimurnikan ya dalam api. Nah, apa yang dikatakan oleh penasihat itu agar kita peroleh? Apa yang dia suruh kita beli? Nah, kemarin juga, maaf saya lupa ya, kita bicara tentang emas yang dimurnikan, ya, tentang apa namanya, bagaimana melalui ujian-ujian dan pencobaan kita itu akan eh, kita diproses sebagaimana emas yang dimurnikan. Ya. Dan masuk di kutipan ini, apa yang dia suruh kita beli dari ayat yang pertama kita baca kemarin ya, emas yang dimurnikan belilah kepadaku, emas yang dimurnikan dalam api. Itulah tepatnya yang kita butuhkan sekarang untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Bukankah ujian-ujian yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan datang. Kita butuh itu sekarang. Jadi belilah emas ya yang dimurnikan. Kalau ayatnya kita pergi ke ayatnya. Tadi saya sudah coba buat dengan apa namanya PowerPoint. Ini ya, saya ulangi ya. Wahyu 3 ayat 18 sampai 20. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Membeli daripada Tuhan. Emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Jadi emas, pakaian putih, dan minyak. Ya. Jadi Wahyu 3. Lalu kita kembali ke bacaan kita tadi. Jadi yang kita butuhkan saudara-saudara untuk menghadapi ujian-ujian adalah emas yang dimurnikan. Ya. Bukankah ujian-ujian yang sedang kita hadapi saat ini? Nah, saat ini kita sedang menghadapi ujian-ujian tentunya. Lalu dia bilang, Eddie Jones bilang, untuk yang ada di depan nanti kita tidak perlu khawatir. Kita butuh ini untuk menghadapi ujian-ujian yang sudah ada. Dan inilah tepatnya yang dikatakan oleh penasihat itu. Belilah daripadaku, aku punya persediaannya, dia punya persediaannya. Karena dialah yang memproduksinya. Dia memiliki sesuatu yang sanggup bertahan dalam ujian. Karena itu telah teruji. Itu telah menanggung setiap ujian yang akan pernah diminta dari siapapun. Lagi, ujian itu lahir dalam penderitaannya. Melalui penderitaan, emas itu dimurnikan, diputihkan, diuji, disempurnakan, dan dibuktikan ya sebagai sesuatu yang asli. Kita memiliki definisi dari hal itu oleh Roh Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu ketika kedatangan Tuhan nanti, ya kita benar-benar harus memiliki karakternya, ya kepenuhan karakter Kristus. Artinya kita dimeteraikan dan kita layak menerima kerajaan surga karena sudah serupa dengan Dia. Nah, di dalam proses ini kan, di dalam hal ini tentunya ada proses di mana emas dimurnikan. Nah, emas dimurnikan ketika ujian-ujian yang kita hadapi membentuk kita dari waktu ke waktu, ya, memproses kita dari waktu ke waktu. Kemarin sempat saya kasih contoh, waktu
di masa lalu kita punya pengalaman, misalnya tidak punya makanan, ya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita mati. Dan benar, tiba-tiba ada orang datang bawa makanan. Ya. Nah, ketika ada orang bawa makanan, saudara-saudara, di situ kita lihat bahwa Tuhan benar-benar ada, Tuhan hidup. Saya tidak mati, saya bisa makan hari ini. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Dan bukankah saudara akan lebih yakin lagi bahwa Tuhan hidup? Bukankah itu proses iman yang lebih dipertambahkan, lebih bertumbuh, saudara? Inilah proses pemurnian dalam api, ya. Dan kita akan keluar sebagai emas yang murni dari waktu ke waktu. Ketika ujian yang serupa atau yang lain datang, ya, mungkin bentuknya kalau waktu itu tidak ada makanan. Kalau sekarang mungkin nyawa taruhannya, ujiannya. Mungkin, ya, kita tidak tahu. Lalu kita ingat, Tuhan, saya akan segera mati ini, Tuhan. Apalah kasusnya, dikejar-kejar orang lah, mau dibunuh atau apa. Tapi di dalam pengejaran itu, saudara percaya bahwa Tuhan akan lindungi saudara. Di atas tadi ada kota perlindungan. Dan benar terjadi bahwa saudara tidak mati. Orang-orang yang mengejar saudara itu tidak mendapatkan saudara, tidak mendapat kesempatan untuk membunuh saudara. Ya, agak berat sedikit ini contohnya mungkin ya. Kalau makan, mungkin saja kita anggap makan apa sih itu? Nah, seminggu juga saya nggak makan mungkin nggak mati misalnya. Tapi kalau kematian dikejar-kejar atau mau dibunuh, bukankah ini sesuatu yang agak shock? Mati nih men, kan gitu. Jadi saudara kita lihat bahwa ketika ada ujian lagi kita sudah melihat Tuhan pernah tolong saya di waktu lalu. Dan saya yakin saat ini Tuhan akan tolong saya. Dan on and on. Terus dari waktu ke waktu berjalan seperti itu. Ini kira-kira yang kita sudah dapat baca ini. Apakah ada tambahan atau mungkin ada bantahan atau hal-hal yang perlu diluruskan dari statement-statement ini? Silakan, saudara-saudara. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Emas yang dimurnikan dalam api adalah kasih, yaitu iman dan kasih. Dia bicara ke sini ya, Galatia 5 ayat 6. Saudara. Sebab di dalam Kristus Yesus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Kita sudah sempat pelajari ini ya, saudara-saudara. Di tempat lain dikatakan iman dan ketaatan. Apa itu ketaatan? Audiensnya, ya sekali lagi ini percakapan A.T. Jones dengan audiens saat dia berkhotbah, ya, melalui pelajaran ini. Jadi dia tanya, iman dan ketaatan. Apa itu ketaatan? Audiens menjawab, ekspresi dari kasih. Ya. Nah, di dalam Step to Christ, ketaatan bukan hanya kepatuhan lahiriah semata, tetapi adalah pelayanan karena kasih. Ya. Maka ketika kesaksian berbicara tentang iman dan ketaatan, itu sebenarnya hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Luar biasa ya saudara-saudara. Ini kita lihat ya. Jadi katanya kalau kita bicara kayak contoh pengalaman yang saya share ya tadi, dan juga pengalaman dari beberapa orang, saya juga pernah mengalami ketika tidak punya makanan, lalu ada makanan, saudara, ya. Jadi kan kita berbicara tentang iman. Nah, dan ini dibilang di sini itu sebenarnya hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Saya coba menerawang konteks statement ini. Ya benarlah, saudara.
nggak ada makanan, lalu terima makanan. Bukankah itu kasih, saudara? Untuk melanjutkan kehidupan tentunya kalau sudah makan. Ya. Ungkapan dalam kesaksian seperti itu, iman dan ketaatan, iman dan kasih, memiliki arti yang sama dengan ungkapan dalam kitab suci. Iman yang bekerja oleh kasih, itu hanyalah cara yang berbeda untuk menyatakan iman yang sejati dan rohani, karena di dalam Kristus tidak ada yang berguna kecuali iman yang bekerja oleh kasih, saudara-saudara. Melalui statement ini kita lebih dikuatkan lagi untuk paham bahwa penurutan hukum, ya, itu karena kasih, landasan kasih. Bagaimana kita bisa menuruti hukum? Oleh karena iman. Dan hasil dari memiliki iman itu, ya, adalah kasih di dalam penurutan kita, kasih kepada Bapa. Dan itu terjadi secara yang sudah kita pelajari, terjadi secara spontan. Spontan dalam arti berjalan seiring. Karena ada iman, di situ ada penurutan. Jadi benar di sini iman dan kasih dalam konteks ini. Kalau kita memahami penurutan hukum, kita ke hukum sedikit ya saudara-saudara, karena kuat hubungannya. Kalau kita memahami hukum, harus kita turuti, ya, supaya kita diselamatkan. Inilah konteks yang salah. Tapi kalau dengan iman atas penurutan hukum, yang mana itu adalah kasih, inilah konteks yang benar, saudara. Bahkan di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kita. Ya. Contoh sederhana tadi yang saya bilang. Ketika tidak ada makanan, kita beriman kepada Tuhan, atau kita memiliki iman Tuhan bahwa kita nggak akan dibiarkan mati, lalu makanan datang. Inilah proses. Ya, iman dan kasih. Ada tambahan di sini, saudara-saudara? Dari apa yang kita baca? Belum ada ya? Kita lanjut ya. Dan kita juga memilikinya lebih lanjut. Belilah dariku emas yang dimurnikan dalam api dan pakaian putih supaya engkau berpakaian. Dan kalian ingat deskripsi yang sudah kita pelajari tentang pakaian itu. Gambaran yang diberikan adalah bahwa itu adalah pakaian yang ditenun di alat tenun surga. Ini menarik saudara-saudara. Ya. Pakaian itu ditenun oleh alat tenun surga. Gambaran yang diberikan adalah bahwa itu adalah pakaian yang ditenun di surga, di mana tidak terdapat satu benang pun buatan manusia. Ya. Daging Kristus. Ya. Saya ulangi ya. Saudara-saudara, pakaian itu ditenun dalam tubuh manusia. Ini mau coba mengerti ya, dan pertolongan Tuhan. Pakaian itu ditenun dalam tubuh manusia. Tubuh manusia daging Kristus. Itulah alat tenunnya. Nah, pakaian itu ditenun dalam Yesus. Dalam daging yang sama seperti yang kita miliki. Saudara lihat ini ya. Jadi, kita akan apa ya, bahasa yang tepat. Imajinasi kita akan dengan memahami ini, kita akan kehilangan bahwa dengan imajinasi kita bahwa pakaian itu yang seperti ini yang kita pakai. Ya, dengan memahami kita akan tidak berpikir seperti itu. Tapi kita akan lihat bahwa pakaian itu ditenun dalam Yesus dalam daging yang sama. Ya, kita lihat lebih lanjut ya. Sebab ia mengambil bagian dalam daging dan darah yang sama seperti kita. Sering ada perbantahan di sosial media, saudara-saudara. Oh, Tuhan bisa jadi manusia. Pemahaman ini yang tidak bisa atau belum menjadi bagian banyak saudara-saudara kita yang
non-Kristen. Ya. Susah sekali untuk memahami manusia, memahami bahwa Tuhan mau turun ke dunia dan jadi manusia. Mereka tidak membantah bahwa Tuhan bisa melakukan reinkarnasi. Tuhan bisa melakukan apa saja. Maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Itu tidak dibantah. Tetapi rata-rata bantahan mereka berdasarkan kebencian, berdasarkan karena perbedaan. Ya. Tapi kalau mau dipahami secara jujur, ya, bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dia bisa buat apa saja. Dia bisa bikin dia jadi manusia tentunya. Ya. Dan untuk memahami ini sebenarnya menurut saya, pendapat saya, ya, ini sangat dalam tentang kalau kita bicara bahwa daging Kristus itu adalah alat tenunnya. Dan dalam daging yang sama yang kita miliki, ya, pakaian itu ditenun. Dan dia mengambil bagian dalam daging dan darah yang sama seperti kita. Kristus jadi manusia. Daging yang menjadi milikmu dan milikku, yang Kristus pikul di dunia ini, itulah alat tenun di mana Allah menenun pakaian itu bagi engkau dan aku untuk dipakai dalam daging ini. Dan dia ingin agar kita mengenakannya sekarang. Sama seperti ketika kelak daging ini akan diubahkan menjadi tidak fana di akhir zaman. Kita mengenakan Kristus, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau kita pakai itu. Makanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa paham ini, akan mudah kita memahami konsep Kristus di dalam saya dan saya di dalam Kristus. Dan ketika pada akhir zaman, ketika daging diubahkan, ya, menjadi tidak fana, ya, badan yang sakit-sakitan, yang lemah, ya, karena kesalahan-kesalahan, ya, itu tidak ada lagi nanti. Nah, proses ini siapa yang buat? Baik, menarik sekali saudara. Ada yang mau ditambahkan di bawah, nanti ada lebih menarik lagi. Mungkin saudara-saudara sudah baca juga. Ada tambahan di sini, saudara-saudara? Iya, bro. Ya, silakan, saudara. Ya, jadi kalau bahasa Wagoner mungkin lebih sederhana. Pakaian itu adalah kehidupan Kristus Ya, yang diberikan untuk menghidupi kita. Jadi kehidupan kita itu adalah kehidupan Kristus gitu. betul. Nah, bagaimana pakaian itu eh, menjadi milik kita, betul-betul ditenun di dalam diri kita, ya kita mesti beli. Nah, Mas, mau beli dengan apa? Ya, mau beli dengan apa ini pakaian dan pakaian. emas, ya, dan pelumas mata gitu. Ya, Padahal miskin, buta, dan telanjang. ya. Ya, mau beli dengan apa? Ya, jadi semua yang ditawarkan oleh saksi yang setia atau Yesus kasih, ya, dan kemudian eh, kebenaran Kristus, ya, pakaian dan kemudian pelumas mata atau hikmat itu hanya bisa dibeli, ya, dengan hati yang jahat, ya, hati kita yang jahat. Jadi itu yang Tuhan inginkan, tukar gitu. Hati kita yang jahat diambil, ya, dan dia kasih gitu. Semua yang berharga yang dibutuhkan. Ya, Nah, yang menjadi masalah ini, hati yang jahat ini kita sering tahan-tahan gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi teman-teman, ya, apa ya, pakaian itu yang ditenun di dalam tubuh kita itu adalah kehidupan Yesus yang diberikan. Dan kehidupan itu kalau tidak ditindas, ya, kalau tidak ditindas, dia akan menghasilkan yang disebutkan, ya, yang tadi yang disebutkan, yaitu buah. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita, ya. Makanya kita selalu menghadapi pergumulan terus gitu.
Karena memang eh, ini yang mau dihasilkan gitu. Tapi bersyukur ya, Wagonor bilang, Jones bilang kemarin, kita harus bersyukur karena itu menjadikan kita bersahabat gitu. Ya, Oke, bro. baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih tambahan yang baik sekali, saudara-saudara. Itu benar ya. Kemarin disinggung bagaimana kita bersahabat dengan pencobaan, dengan ujian. Jangan kaget dengan itu. Ya, sangat baik sekali pelajarannya. Dan saat ini, maaf, bagaimana kehidupan Kristus itu jadi milik kita. Luar biasa. Ada yang saudara-saudara lain mau kasih tambahan? Baik, belum ada. Terima kasih, Bro Ebing. Kita lanjut ke kutipan berikut ya. Kita tahu John suka sekali mengulang-ulang ya. Dia tanya lagi, apa alat tenunnya? Kristus dalam daging manusianya. Apa yang dibuat di sana? Nah, audiens menjawab pakaian kebenaran. Ya, ini yang Brother Bing bilang tadi. Kristus ada di dalam kita, sama seperti Bapa ada di dalam Kristus, dan karakternya ada di dalam kita, sama seperti Bapa ada di dalam Kristus, dan karakternya akan ditenun dan diubah menjadi ada di dalam kita melalui penderitaan, pencobaan, dan ujian yang kita temui. Wih, saudara, ini buat saya wow sekali. Ya, makanya betul ya, di waktu-waktu lalu kita sempat bahas, kalau 1 minggu sudah tidak ada ujian, tidak ada pencobaan, itu kita harus pertanyakan diri kita. Ini dikonfirm dengan kutipan ini, pelajaran ini. Bagaimana kita bisa dibentuk, bagaimana kita bisa dimurnikan kalau kita berdoa ya untuk minta yang enak-enak aja, atau kita punya pemahaman dan imajinasi pemikiran yang ringan-ringan aja gitu loh. Aduh Tuhan. Atau ketika ada ujian pencobaan kita penuh pengeluhan. Aduh apalagi ini Tuhan. Begitu. Tuhan jangan main-main dong. Tuhan stop coba kusedu. Kita baru habis akan kasih yang mati kemarin. Kong ini ulang sakit. Kong ini kematian lagi. Begitu kan. Saudara. Begitu kita datang pada setiap ujian pengeluhannya. Memang secara manusiawi, ya, saya pribadi tidak menyangkal bahwa ketika ada kehilangan, ada kedukaan, ada sakit, itu semua melelahkan dan sangat menyedihkan. Sebagian orang tidak sanggup, saudara-saudara, menghadapi itu. Ada bahkan yang menjadi gila, tidak bisa terima kenyataan. Ya. Tapi di sini pelajaran buat saudara dan saya. Melihat bahwa ketika ada penderitaan, ya, ada pencobaan, ada ujian, inilah proses yang membuat bagaimana kehidupan Kristus ada di dalam kita. Ya. Maaf, kehidupan Bapa ada di dalam kita melalui Kristus. Karena kehidupan Kristus itu kehidupan Bapa. Dan kehidupan kita adalah kehidupan Bapa. Kristus menjadi teladan untuk kita melihat bagaimana kehidupan Bapa berproses di dalam dirinya dan tentunya datang kepada kita. Ingat peristiwa penyalipan. Ya. Di mana ketika Kristus dibawa untuk dibantai, sebagaimana domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tidak ada perlawanan, bersuara pun tidak. Ya. Dia diam, dia tidak membela diri. Sebenarnya dia sudah mati sejak dia ditangkap dari Taman Getsemani. Dia tidak membela dirinya, dia biarkan dirinya ditangkap. Dan proses kematiannya berlangsung ya sampai itu terlaksanakan.
Kekuatan dari mana yang dia dapat, saudara? Kalau bukan kekuatan Bapa. Karakter apa yang ditunjukkan? Ya, waktu dia mau disembelih dan dia tidak mengadakan perlawanan. Karakter Bapa. Mati diri. Kristus sudah mati sebelum dia disalibkan. Dan ini keteladanan bagi kita. Praise the Lord, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita dapat pelajaran dan kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita dimurnikan, bagaimana kita memiliki karakter itu, ya, melalui penderitaan, pencobaan, dan ujian yang kita hadapi. Inilah prosesnya. Ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Silakan. Ada masukan di statement yang kita baca ini? Baik, kalau kita, ya silakan, brother. Tante Koris tuh tadi. Oh, Tante Kori. Tante Kori ada yang mau ditambahkan? Oh, belum mungkin ya. Oke. Dan Bapa adalah penenun tetapi tidak tanpa kita. Jadi ada pekerjaan yang harus dilakukan, saudara-saudara. Tapi istilahnya bahannya nggak ada. Kan? Siapa yang Tuhan mau tenun? Gitu. Nah, kita. Jadi Bapa adalah penenunnya tetapi tidak tanpa kita. Ini adalah kerjasama antara yang ilahi dan manusia. Misteri Tuhan dalam diri engkau dan saya. Misteri yang sama yang ada di dalam Injil. Dan itu adalah kebenaran malaikat ketiga. Ini adalah kata dari penasihat ajaib. Dan Yesus yang berkata. Keren sekali ya statement-statement ini. Puji Tuhan. Ada tambahan, saudara? Misteri Tuhan dalam diri engkau dan saya. Misteri yang sama yang ada di dalam Injil. Dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Kita tahu pekabaran malaikat ketiga, ini proses, judgment. Ya. Dan Kristus masih menjadi perantara kita di tabernakel surga. Dia masih mencatat, dan di Daniel 12 ayat 1, ketika Michael stand up, selesai pekerjaan itu, ya. Waktu Michael berdiri, pekerjaan pencatatan itu, ya, pekerjaan peran Yesus sebagai perantara kita dengan Bapa selesai. Dia melepas jubah keimamatannya, diganti dengan jubah sebagai jubah penghakiman, jubah raja. Dan di proses itu, kalau kita bicara di timeline eskatologi, bahwa itulah di mana proses tutup pintu atau pintu kasihan ditutup. Nah, kabaran malaikat ketiga ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki karakternya, kita dibentuk, ya, dan kerapatan murni, ya, timbangan kita tidak ringan, dan kita layak untuk dimeteraikan. Bukankah ini indah, saudara-saudara? Ada tambahan, saudara-saudara? Iya, bro. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi, ini menarik ya poin yang diangkat oleh Jones ini, bahwa kebenaran itu ditenun di dalam kita, bukan di saat damai, ya, bukan di saat tenang, tapi justru di saat pencobaan-pencobaan itu datang. Waduh, ini luar biasa ini. Nah, kebanyakan ya teman-teman, ada statement yang mengatakan bahwa jangan cuma teori, prakteknya dong, ya. Ya. Nah, itu dibicarakan. Ini yang komentar ini bicara itu di saat damai. Coba sama-sama di dalam keadaan pencobaan.
Masih bisakah dia bicara begitu? Nah, jadi teman-teman, ini menjadi satu apa ya? Jadi pencobaan itu bukannya sesuatu yang harus disunguti ya, atau apa ya? Tolak. Disesati gitu ya, atau ditolak. Tapi dari pelajaran ini saya mendapatkan ya satu perspektif baru bagaimana kebenaran itu ternyata bagaimana cara Tuhan menenun kebenaran itu di dalam diri kita. Ya ternyata lewat pencobaan gitu, lewat pencobaan. Jadi kalau ada pencobaan-pencobaan yang datang berulang-ulang, lah itu artinya ada sesuatu yang memang Tuhan mau ya, kebenarannya itu betul-betul dianyam di dalam diri kita. Nah ini satu apa ya, satu penerangannya buat kita semua untuk bersyukur gitu, untuk bersyukur, dan ini satu perspektif baru yang menguatkan, bro. Puji Tuhan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kesaksian juga brother sama. Saya juga setelah pelajari ini dapat, to be honest ya, jujur, dapat hal yang ditambahkan dari kutipan ini. Ini kita sudah pernah pelajari dulu ini, ya. Dan itulah hebatnya Tuhan, ya. Ketika kita datang pada proses pengulangan mempelajarinya, Tuhan lebih ingatkan lagi yang dulu mungkin kita kurang mengerti, lebih tambahkan lagi. Dan puji Tuhan dapat pemahaman ini. Saya juga sama ya, pemahaman saya sebelumnya bahwa oke, penderitaan itu harus ada untuk memurnikan, pencobaan itu ada untuk memurnikan, ujian itu ada untuk memurnikan. That's it. Sampai di situ pemahaman saya. Tapi saya tidak tahu bahwa ini sebenarnya proses bagaimana supaya kita nanti terbentuk di dalam karakter. Hal ini, saudara, kesialan, ya pengkhotbah bilang ada di bawah muka bumi ini ada, ya. Dan kalau kita istilahnya terima keadaan yang menghadapi keadaan yang beruntun ya, sial 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 sial, ya. Tentunya kita akan mengeluh. Lalu kita akan datang pada proses. Tuhan, engkau di mana? Ya, aku kan sudah doakan kemarin Tuhan. Saudara, ungkapan-ungkapan seperti ini yang tadi kayak Brother Edwin bilang, bahwa pencobaan kita coba, ujian atau penderitaan kita coba untuk kita pertanyakan kepada Tuhan. Saudara, betapa memalukannya kita. Ya, ini sarana yang Tuhan kasih buat kita, ya, supaya dimurnikan, supaya memiliki karakternya dengan hal-hal ini. Tuh malah itu yang kita sunguti, malah itu yang kita tolak seakan-akan kita nggak mau terima. Ya. Saya mau tegaskan lagi, saudara, dari semua pembelajaran yang kita terima, kalau di dalam 1 minggu tidak ada ujian, ya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan ber, apa namanya, berkesinambungan, kita kayak tenang-tenang aja, kayak santai-santai aja, sepertinya tidak ada bahan yang perlu didoakan. Hati-hati, saudara. Pertanyakan iman kita. Tuhan bilang jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. Ya, bukan berarti kalau tidak ada ujian, tidak ada pencobaan, kita minta-minta pencobaan. No. Segala sesuatu harus berjalan secara natural melalui proses yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya. Ya, kalau sudah waktunya datang ujian pencobaan, ya kita terima, kita jalani. Karena saudara ingat, itulah proses yang membentuk kita untuk memiliki karakternya. Proses yang membentuk kita untuk dimurnikan. Yang pada akhirnya kita layak untuk dimeteraikan. Kenapa? Itulah proses yang kita sebut Kristus ada di dalam aku dan aku ada di dalam Kristus. Dan semua ini bicara tentang karakter Bapa. Karena karakter Kristus adalah karakter Bapa. Dan dia adalah perantara kita. Makanya kita apa-apa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tolong dong ke Bapa. Atau kita berdoa langsung Bapa. Pada akhirnya kita bilang, dalam nama anak. Di dalam nama anak yang mati di kayu salib. Dalam nama Yesus.
the begotten Son. Kita mohon kepada Bapa, tapi melalui Kristus. Akulah jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini rangkaiannya, saudara-saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Ingat, kita sekarang ada di masa penghakiman, masa penampian. Kita masa yang sedang dalam masa proses. Kalau kita merelakan diri kita mau berjalan dengan Tuhan di dalam kebenaran ini, saudara akan lihat berkat-berkat perlindungan, ya, pengetahuan tentang kebenaran akan ditambah-tambahkan. Dan ini menguatkan saudara dan saya untuk berdiri setiap hari di atas firman Tuhan. Semakin diyakinkan, semakin percaya, semakin peka dengan suara Tuhan, semakin lurus kita, ya, semakin ditambahkan iman percaya kita, semakin kuat kita berakar, semakin banyak buah-buah yang keluar dari kehidupan kita untuk boleh dinikmati orang lain, buah-buah kebenaran Kristus boleh dicicipi orang lain. Dan dalam proses ini, by the end of the day, pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Sebelum kita lanjut. Baik, kalau belum kita lanjut ya. Masih percakapan A.T. Jones dengan audiens. Audiens ini, atau jemaat, bertanya, bukankah karakter itu ditenun tanpa melibatkan kita? Jawabannya ya, tapi itu tidak akan menjadi milik kita tanpa keterlibatan kita. Jadi kita dituntun melalui pencobaan dan ujian yang menyala-nyala untuk mengambil bagian dari karakter Kristus. Saudara lihat ya. Dan pencobaan dan ujian yang kita temui ini mengungkapkan kepada kita karakter kita dan pentingnya memiliki karakternya. Mungkin Brother Ebing, kalau kita mengeluh itu mungkin bagian dari kehidupan ini ya. Kita mengeluh, kita menolak, mungkin itu karakter kita yang dinyatakan. Lalu proses yang benar adalah tinggalkan karakter itu. Tapi marilah kita miliki karakter Kristus. Ya. Mungkin begitu ya, karena setelah kita baca ini. Ya. Betul, bro. Ya. Pencobaan dan ujian kita temui ini mengungkapkan kepada kita karakter kita. Dan sangat manusiawi ya kalau kita mengeluh sebenarnya. Sangat manusiawi kalau kita stres, kita menangis, kita sedih, kita kelelahan, kita kecapean dengan pencobaan yang bertubi-tubi. Tapi justru disitulah karakter kita itu dinyatakan melalui ujian pencobaan ya. Itu lalu kita disarankan untuk memiliki karakter Kristus. Apa karakter Kristus? Tenang, diam, berserah pada Bapa 100%. Jadi melalui pencobaan-pencobaan yang sama yang dia lewati, yang Kristus lewati, kita menjadi bagian dalam karakternya. Ya. Dengan membawa di dalam tubuh kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan, saudara, luar biasa kutipan-kutipan ini. Saya merasa sangat diberkati dengan pelajaran ini. Dan saya percaya kita dituntun oleh Roh Tuhan di dalam pembahasan ini. Ada tambahan sebelum kita lanjut? Ada buah pikiran mungkin? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Seberapa tinggi kita dalam karakter sebelum meninggalkan dunia ini? Setinggi Kristus. Jadi betul ya, kepenuhan karakter Kristus itu harus kita miliki. Ya, kita kutipan bilang untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus 0 dosa. Ya, tidak ada satu titik noda dosa di dalam jubah kebenaran.
Itu tentunya. Ya. Dengan menggunakan jubah kebenaran. Jadi karakter kita harus setinggi Kristus. Apa ukuran pertumbuhan kita? Kristus. Makanya di pembahasan-pembahasan yang lain kita sempat bahas, jangan mengukur-ukur iman orang lain atau iman kita. Ya. Karena yang mengukur itu adalah si pemberi iman itu. Dan ukurannya tentunya si pemberi iman itu, Kristus. Ya. Ada sekali banyak percakapan saudara-saudara yang pada akhirnya ketika saya kilas balik, saya lihat percakapan itu menjijikkan sekali. Ya. Mengukur-ukur iman orang. Oh, kamu imannya begini. Kalau kamu lakukan itu, imanmu masih payah. Bukan itu yang diajarkan. Dalilnya Alkitab, dalilnya ayat-ayat, saudara. Tapi tanpa sadar, kita sudah jadi hakim atas orang lain. Dan itu satu kesalahan, walaupun kita pakai ayat Alkitab. Kita harus menjadi manusia yang sempurna, saudara. Mencapai ukuran pertumbuhan kepenuhan Kristus. Harus. Gimana kita mau masuk surga kalau masih ada 0,01% dosa? Gak mungkin. Ukurannya apa? Yesus Kristus. Siapakah yang menenun? Jemaat Tuhan. Di mata siapa pola itu berada? Di mata Tuhan. Nah, kita lihat ini ya. Seringkali saudara-saudara, benang-benangnya tampak kusut. Saat kita memandangnya, rajutannya tampak tidak berbentuk, tidak ada simetri sama sekali pada gambarnya, tidak ada keindahan apapun pada pola sebagaimana yang kita lihat. Tetapi pola itu bukan buatan kita. Kita bukan penenunnya, meskipun benang-benangnya menjadi kusut dan alat tenunnya atau shuttle yang bergerak melaluinya tersumbat dan kita tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Siapa yang menggerakkan alat tenun itu? Tuhanlah yang mengirimkan alat tenunnya. Dan itu akan tetap berjalan. Kita tidak perlu khawatir meskipun benangnya kusut dan kita tidak melihat keindahan apapun di dalamnya. Saudara, terjemahnya begini. Tuhan, kok hidup saya begini? Saya sudah kasih kesaksian tadi di awal. Aduh, tidak ada bentuknya ini, saudara. Tuhan, saya ini kok kacau begini ya? Kenapa saya tidak sesukses sahabat-sahabat saya? Saya tidak sekaya mereka. Kenapa posisi saya seperti ini? Sahabat-sahabat saya atau orang lain sebagai dianggap sebagai bintang-bintang yang ada di langit sekarang, saudara-saudara. Saya ini tidak ada bentuknya. Ya, pola saya ini kacau, kusut benangnya, tersumbat, dan saya tidak tahu nanti hasilnya bagaimana, saudara-saudara. Ya, inilah pola di pemandangan mata kita manusia. Tapi ingat, pola kehidupan yang sedang dirajut ini, Tuhan adalah penenunnya. Dan Tuhanlah yang mengizinkan, Tuhanlah yang berlaku atas pola itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kacau memang. Kemarin dengan sahabat-sahabat majelis di gereja berbicara tentang pengalaman kehidupan mereka yang terlihat kayak, aduh, saya ada di lingkaran kejahatan ini. Saya ditawarkan jabatan, tapi kalau saya masuk situ nanti saya di lingkaran kejahatan. Lebih baik saya tidak terima. Tapi kenapa organisasi kita ini kacau, lembaga kita ini kacau. Ya, tempat-tempat, maksud saya lembaga-lembaga tempat mereka bekerja ya. Ada teman saya seorang dokter, di mana lembaga mereka dalam kekacauan besar, protes sana sini, program yang tidak sesuai dengan pelayanan kepada Tuhan, tetapi program itu adalah program yang lebih memikirkan profit, bukan pelayanan. Inilah yang diprotes, dan ini terjadi di lembaga kita, saudara. Kacau, ya, benang kusut. Ya. Nasihat di sini,
Kita tidak perlu khawatir meskipun benangnya kusut dan kita tidak melihat keindahan apapun di dalamnya. Tuhanlah sang penenun. Mampukah dia mengurai benang-benang itu? Saudara, pasti dia akan menguraikannya. Saudara. Ya. Bahasa Inggrisnya entangle. Saya kalau menyelam di bawah laut itu, saya temukan kadang-kadang ada jaring-jaring nelayan yang nyangkut di karang. Dan waktu kesempatan saya tidak membawa pisau untuk memotong atau gunting, saya ada uh, gunting berbentuk pisau yang kadang-kadang saya bawa kalau saat menyelam karena menemukan hal-hal sendiri. Tapi ada banyak kali saya tidak bawa dan saya temukan jaring di bawah laut yang menutupi karang yang indah dan saya harus berbuat sesuatu untuk itu. Ya, saya coba angkat satu persatu karena dia entangle. Bahasa kita apa? Maling buku. Ya, ya angkut di semua karang sana sini dan itu pekerjaan yang tidak gampang, saudara. Cabut satu-satu. Dan kalau jaringnya besar, dia sekitar 2-30 meter, saudara. Berhari-hari kita bisa kerja untuk itu. Kalau kita bawa gunting, ya kita bisa potong dan pekerjaan akan lebih cepat. Tapi kalau tidak, saudara, kita tidak perlu khawatir meskipun benangnya kusut dan kita tidak melihat keindahan apapun di dalamnya. Tuhan akan menguraikannya, saudara. Luar biasa ini kutipannya. Tinggal 2 halaman dan kita selesai ya. Ada tambahan, saudara, benang kusut kehidupan, pola pola kacau. Silakan. Iya bro, jadi cuma mau menguatkan yang bro so sampaikan tadi. Jadi betul sekali ya, sebenarnya ketika kita bersungut ya dalam keadaan-keadaan pencobaan ya, itu sebenarnya tanda kita menolak desainer, desainer yang mau menenun ya, menenun kebenaran Kristus di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita paham bahwa itu adalah bagian dari bagaimana ya kebenaran Kristus itu ditenun di dalam kehidupan kita, dan bagaimanapun keadaan itu ya, kita akan bersyukuri, kita akan syukuri ya, terima kasih Tuhan ya untuk eh, setiap Proses. pencobaannya yang datang gitu. Nah, ini satu satu persepsi yang mungkin ya, bukan mungkin ya, eh, bisa jadi kekuatan buat kita ya untuk saat-saat pencobaan datang, kita akan lebih banyak bersyukur dan melihat manfaat pencobaan itu sendiri. Nah, tapi nasihat Tuhan Yesus buat kita adalah jangan datang kepada pencobaan ya. Nah, ini bukan cuma memberi nasihat supaya kita menjauh dari pencobaan, tapi kita sendiri juga jangan sampai jadi pencobaan ya untuk orang lain gitu. Nah, Ya. ini yang eh, perlu kita pahami ya, jangan sampai oh karena Bro Dolphin so mengerti ini pelajaran, kamu sekusut demi kehidupan, karena mesti bersyukur nggak. Kalau nggak bersyukur berarti nggak terima ini desainer. Nah ini kan bukan demikian ya. Jadi nasihat supaya kita menjauhi pencobaan agar supaya biarlah hal-hal itu bukan datang dari lingkungan kita gitu, dari atau dari diri kita sendiri gitu. Tapi sejauh mungkin kita menghindari, kalau memang udah nggak bisa, kita harus terima itu sebagai sesuatu yang memang direncanakan oleh Tuhan untuk didesain ya, untuk mendesain tabiat Kristus di dalam kehidupan kita. Oke, Bro, mungkin itu aja. Betul. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahan, brother. Jadi betul sekali. Biarlah itu terjadi secara alami, ya. Dan memang proses ini harus terjadi secara alami apa adanya dalam konteks bahwa Tuhan yang sedang bekerja melakukan perajutan benang itu, ya. Dan puji Tuhan, luar biasa. Ada tambahan dari saudara-saudara yang lain? Baik, kita lanjut ya, kalau belum. Ketika kita mencoba melihat simetri dari pola itu dan melihat semuanya kacau, warna-warnanya bercampur, benang-benangnya ditarik ke sana kemari, dan gambarnya tampak rusak. Siapa sebenarnya yang membentuk gambar itu? Tentu saja Tuhan.
Pada alat tenun, siapa pola gambar itu tersimpan secara utuh? Dan siapa polanya? Kristuslah polanya. Wow. Dan jangan lupa, tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Ya. Engkau dan aku tidak bisa membentuk hidup kita menurut pola itu. Ya. Kita tidak mengenal Dia. Kita tidak dapat melihat dengan cukup jelas untuk mengenali pribadi yang membentuk pola itu. Atau untuk tahu bagaimana membentuknya dengan benar. Sekalipun kitalah yang sedang menenunnya. Saudara, jangan coba-coba ambil alih pekerjaan Tuhan. Lihatlah betapa kacaunya kita selama ini. Karena kita pikir kita pintar, karena kita pikir kita bijaksana, karena kita pikir, oh saya tahu solusinya. Kita tidak pernah mau melibatkan Tuhan menenun kehidupan kita. Ya, sehingga kekacauan itu sudah kacau pada awalnya, lebih parah lagi saudara-saudara. Tapi kalau kita menggunakan pola Kristus, ya, dia polanya. Kenapa dia polanya? Makanya dia jadi manusia, datang ke dunia, ya, memberikan keteladanan kepada kita. Gini loh cara hidup itu. Ya, apa yang Yesus lakukan selama di dunia? Dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu salah satu polanya. Dan itu keteladanannya. Apakah kita akan diri saya lebih dulu atau orang lain? Atau diri saya lebih banyak atau baru orang lain? Kan itu saudara ya. Jadi Kristus punya pola. Dan ini terbentuk hanya oleh dia. Kita benar-benar tidak bisa. Tadi ada yang mau kasih tambahan, saudara? Oh, belum ya. Kita lanjut ya. Saudara-saudara, Tuhanlah yang sedang menenun saudara dan saya. Dia akan melanjutkan proses itu. Biarkan itu berjalan, saudara. Jangan stres, ya. Jangan jadi gila. Terus berpengharapan kepada Tuhan dan percaya dia sedang bentuk saudara dan saya. Ya. Makanya pandangan kita hanya kepada Kristus saja. Jangan dilihat orang lain. Karena dengan memandang ke tempat lain, kita akan mulai membanding-bandingkan. Seperti pengalaman saya. Banding-bandingkan kita dengan orang lain, mulai kita ukur-ukur. Imannya orang lain, perbuatannya dia, kesalahan-kesalahannya dia, mulai kita ukur-ukur. Oh, saya nggak seperti dia. And itu bukan pola Kristus. Biarlah dia bentuk. Ya, biarlah iman dipertamakan dengan percaya, membiarkan dia yang melakukan dalam kehidupan kita segala perkara. Ya, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan melihat pola itu secara utuh sebelum selesai. Pandangannya beda, saudara. Tuhan melihatnya. Kenapa? Karena dia yang tenun. Saya lihat di sosial media, ada seorang menggambar. Ya. Dia gambar kuda. Ya. Dia gambar, ada gambar yang lain, dia gambar seorang profesor. Dia gambar, saudara. Ya. Dan kita lihat, wah ini wajah seseorang profesor. Lalu dia, oh ini gambar kuda. Dia gambar. Ya. Setelah selesai, dia gambar. Dia balik, kanvas itu dia balik. Ternyata dia gambar Yesus. Ya, ini contoh aja ya, saudara. Saya bukan bilang gambar itu adalah Yesus. Tidak, ini contoh. Di pemahaman imajinasi mata kita bahwa Yesus seperti ada di gambar-gambar sekarang ini ya. Walaupun secara pribadi saya tidak setuju dengan itu karena kita sudah ada pelajarannya ya. Tapi itu gambaran bagaimana wajah Yesus yang kita lihat-lihat sekarang di mana-mana sebenarnya. Tapi orang ini karena dia yang menggambar, dia tahu polanya. Seakan-akan ya, saya mau fitkan, saya mau cocokkan dengan kutipan kita itu. Ya, pelukis ini dia gambar ya yang tidak berbentuk atau bentuk yang lain yang
Secara kasat mata kita lihat, oh iya dia gambar ini wajah seorang profesor ini, oh dia gambar kuda. Tapi ketika kanvas dibalik, saudara, itu gambar Yesus. Nah ini, Tuhan melihat pola itu secara utuh sebelum selesai. Ilustrasi dari seorang pelukis ini sama, saudara. Dia yang tahu gambar itu apa nanti jadinya. Dia sudah tahu selesainya bagaimana. Tapi waktu dia proses membuat lukisan itu, ya, kita tidak melihat bahwa itu adalah apa yang dia maksud. Ya. Di matanya pola itu sudah sempurna. Sementara di mata kita semua tampak kusut dan kacau. Kita lihat, apa sih di gambar ini? Gitu. Dan kita lihat hewan ketika dia balik, ternyata bukan hewan. Nah, di sini ada buah pemikiran, saudara tambahan. Kita akan segera selesai ya. Baik, belum ada. Saudara-saudara, biarlah dia terus menenun. Ini nasihatnya ya. Biarlah dia melanjutkan rencananya. Saya mau ganti kata-katanya. Saudara-saudara, biarlah Yesus terus menenun. Biarlah Tuhan kita Yesus melanjutkan rencananya yang diberkati untuk menenun, yang melalui seluruh kehidupan dan pengalaman saudara dan saya. Pola yang indah dari Yesus Kristus. Percayakan saja saudara. Dia membentuk saudara dan saya. Dia mengizinkan nafas hidup setiap hari. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu bertanya, kenapa hidup saya seperti ini? Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu datang dengan 1000 pertanyaan. Kita hanya perlu satu kata, percaya. Hari itu akan datang dan tidak lama lagi. Ketika alat tenun yang terakhir akan dijalankan. Benang terakhir akan diletakkan. Titik terakhir dalam gambar akan disempurnakan. Sepenuhnya dan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Saudara, kita tahu dunia kacau sekarang. Pemimpin-pemimpin dunia sekarang lagi cari solusi ini, solusi itu. Ya, negara-negara blok, negara-negara non-blok, membahas perang sana, membahas perang sini, membahas tentang solusi-solusi ekonomi karena perang menyebabkan kekacauan perekonomian, krisis moneter di mana-mana. Ya, di semua benua yang ada di dunia ini. Amerika, Eropa, Asia, semua kacau. Afrika. Dan pemimpin-pemimpin sedang beremuk untuk cari jalan keluar. Ya. Tekanan kehidupan sana sini, jangan bingung dengan itu saudara. Ya, fokus pandangan kepada Tuhan kita. Ya. Karena ketika selesai rajutan benang itu, ya, tenunan itu semua akan diletakkan. Daniel 12 ayat 1. Michael stand up. Tuhan Yesus berdiri. Selesai pekerjaannya, artinya pemeteraian sudah dilaksanakan. Dan ini tuntunan kita semua untuk kiranya boleh memiliki meterai yang hidup yang Tuhan sudah sedang rajut saat ini. Apakah kita akan gagal? Apakah kita akan tidak dimeteraikan lagi nanti? Saudara, itu pilihan. Di sana kita hanya akan menantikan dia supaya kita menjadi serupa dengannya. Karena kita akan melihat sebagaimana adanya. Itu semua cerita Tuhan. Saudara-saudara, bukankah dia penasihat yang luar biasa? Mari kita bahas tentang penasihat yang luar biasa. Marilah kita terima nasihatnya malam ini. Marilah kita mengambil ini ya, pembicaraan E.T. Jones ya pada waktu itu malam hari ya. Marilah kita mengambil iman yang diberkati, yang telah diuji, dan semua yang dia katakan kepada kita. Karena itu adalah milik kita sendiri. Tuhan telah memberikannya, itu adalah milikku, itu milikmu. Marilah kita berterima kasih kepadanya dan berbahagialah. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara,
rindu kehidupan kekal, rindu surgawi, rindu dunia baru, ya, bumi yang dibarui. Saudara rindu untuk bertemu dengan Yesus. Proses penenunan ini harus terjadi dan sedang terjadi, dan kita berjalan, biarkan Tuhan yang membentuk, karena Dia sudah punya polanya, ya, sampai kita dimeteraikan, sampai pekerjaan itu selesai. Baik, sebelum kita tutup, ada tambahan saudara-saudara. Ya, cuma bisa bilang puji Tuhan Puji untuk Tuhan, brother. pelajaran. Puji Tuhan. Karena ini membuat kita bisa melihat ya bagaimana pencobaan-pencobaan yang datang dari dalam hidup kita gitu, yang bahkan berulang kali ya. Nah, ini membuat kita punya alasan untuk selalu bersyukur ya, bukan Ya, sebaliknya. Dan menerima ya semua semua pencobaan-pencobaan itu sebagai satu jalan untuk membawa kepada berkat yang besar sekali sebenarnya. Oke bro, itu aja. Terima kasih. puji Tuhan, brother. Bahasa Anda ini mengingatkan saya by the end of the day, pada akhirnya pertanyaan saya di 2 minggu yang lalu terjawab oleh pelajaran ini. Dan baru baru di ujung pembahasan ini saya juga menyadarinya. Saya melihat, oh Tuhan, ternyata Tuhan jawab. Memang sudah ada ayat-ayat yang yang saya ingat-ingat ketika saya mencoba cari jawaban, dan pelajaran ini memberikan jawaban juga pada saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus saudara, Bible study kita chapter 10 yang uh, apa namanya, kita bahas dari kemarin, dan ini uh, pembahasan oleh uh, A.T. Jones, ya, dan ini pembahasan pekabaran malaikat ketiga. Bahannya kita ambil dari General Conference Daily Bulletin 1893. Ini chapter 10 pertemuan terakhir hari ini. Sudah selesai, nanti hari Sabat depan dengan pertolongan Tuhan kita bisa lanjut chapter 11. Chapter 11 selesai, kita akan masuk kepada pembahasan inti yang uh, apa namanya, kita rindukan untuk belajar lagi, yaitu pembenaran oleh iman versi Katolik dan pembenaran oleh iman versi Protestan. Uh, kita akan tutup Bible study. Terima kasih saudara-saudara untuk partisipasi. Terima kasih sudah bergabung untuk belajar. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nama Tuhan dimuliakan. Saya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.